Diriku selalu demi hati Alamak, apa kabar, Mang? Ada. Makan. Udah sampai situ. Halo, Mang. Halo. Hah? Halo? Kedengaran? Hah? Ada. Halo, Ma. Nggak kedengeran? Kedengeran nggak? Dengar Kak, dengar. Nggak ada suara? Udah Kak, udah. Mana ya, Kak? Baiklah teman-teman, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Kita akan bicara KPA kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bang Topan Napitupulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan di hadirat Bapa, di mana Engkau telah memberikan kami hari yang begitu indah, sehingga kami dapat menyisihkan waktu kami untuk melakukan suatu perbaktian KPA kami. Walaupun apa yang kami lakukan tidak tatap muka Bapa, kami melakukannya via online, tetapi kiranya biarlah Engkau berkati kami dari surga. Biarlah kiranya Engkau hadir di dalam perbaktian kami ini, agar apa yang diajarkan oleh Bang Deril dapat kami mengerti, dan yang lebih terpenting kami dapat terapkan di dalam kehidupan kami, ya Bapak. Bapak yang berada dalam kerajaan surga, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Biarlah kiranya kami dapat layak di hadapan-Mu. Hadirkan kami, ya Bapak. Kami tidak tahu sebagaimana seharusnya berdoa kepada Engkau, tapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus yang ada dalam hati dan pikiran kami telah menyampaikan segala keluh kesah kami dan segala permohonan kami kepada-Mu. Sempurnakan doa kami ini hanya melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan pembahasan yang dibawakan oleh Bang Deril, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Jelita Ellen, karena kita tidak akan kondusif kalau contohnya kita nyanyi sama-sama. Oleh karena itu kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh Jelita. Kepada Jelita kami persilahkan.
kami tidak ada yang tahu di mana rumah orang ini. Lidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin. Amin. Baik, mengikuti pembahasan supaya tolong semuanya matikan audionya, tapi kalau boleh videonya dibuka. Dan juga untuk setiap pertanyaan ataupun hal-hal yang kepada saya, hostnya, ataupun boleh dipersilakan. Barang tadi banyak ini kenapa Lebih barat yang sana. Lihatlah barat yang sana. mana? Sana. Bukan kami mau sini. Ini buat apa ya? Ini banyak. Ma, teleponlah dia, Ma. Aku jatuhin. Nah, terima kasih. Aku kena aku ya. Wah. Oke, selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang diberikan untuk kita dapat belajar bersama-sama di sini. Sebelum kita mulai, sekali lagi kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, berkati ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau kirimkan Roh Kudus-Mu yang membuat kami untuk dapat mengerti ya Tuhan. Karena hanya Roh Kudus-Mu saja yang dapat membuat kami mengerti dan membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu secara khusus ya Tuhan. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib Kristus, sehingga Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang daripada surga ya Tuhan. Biarlah Kau memberkati segala sesuatunya ya Tuhan, baik itu jaringan dan yang lainnya. Dan biarlah pada akhirnya kami merasakan berkat
dan kami mendapatkan sebuah pengertian lebih lagi ya Tuhan, dan kami mendapatkan penguatan yang berasal dari firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sebelumnya kalau kita lihat di dalam poster ya, kemarin Saudara Andro sempat bertanya sama saya. Ya, jadi ini adalah rangkaian series walaupun kita buatnya itu setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu di jam 4:30 supaya orang-orang yang bagian timur pun bisa menikmati tidak terlalu malam. Ya, jadi rangkaian besarnya adalah Prepare to Meet Thy God. Ya, jadi kita akan lihat dan tema pada sore hari ini kalau kita lihat temanya adalah Who am I? Siapa kita? Oke. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 27 ayat yang ke-12. Amsal 27 ya. Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau kita baca Amsal 27 ayat 12, boleh seseorang bacakan Amsal 27 ayat 12? Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Oke, terima kasih. Jadi di sini Alkitab katakan kepada kita, ya, dalam Amsal 27 ayat 12, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, katanya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Apa yang coba Alkitab katakan kepada kita di sini adalah bahwa kalau orang bijak melihat, ya, melihat apa kata Alkitab? Melihat malapetaka, Alkitab katakan bahwa dia bersembunyi. Artinya ada sesuatu yang dilakukan oleh orang bijak ini berdasarkan apa yang dia lihat di depan matanya. Seperti itu. Tetapi Alkitab katakan kepada kita, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Itulah sebabnya mengapa tema kita pada sepanjang ini adalah Prepare to Meet Thy God, karena kita akan melihat sesuatu yang Alkitab katakan kepada kita dan Roh Nubuat katakan kepada kita secara khusus adalah apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali secara khusus. Itu sebabnya saya buka ayat ini sebagai bagian awal, yaitu ketika orang bijak melihat malapetaka, dia harus berbuat sesuatu berdasarkan apa yang dia lihat, berdasarkan apa yang ada di depan matanya. Itu sebabnya kita akan melihat apa yang Alkitab katakan, sehingga sebagai orang bijak kita akan berbuat sesuatu. Ya, kalau kita lihat baik-baik di dalam tema kita, yaitu siapa kita, kita tahu judul ini mengarah kemana. Ya, kenapa saya memilih judul ini sebagai judul yang pertama? Karena judul ini, ya, ini untuk memberikan kepada kita satu landasan, ya, sebuah dasar kepada kita untuk kita dapat mengerti lebih lanjut dan lebih lanjut lagi. Untuk kita dapat melanjutkan pelajaran kita, mari kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-12. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Wahyu pasal 12 dan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7. Alkitab katakan, maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa timbullah peperangan di surga. Ya, timbullah peperangan di surga. Ketika kita berbicara peperangan di surga, kita sebagai orang Advent tahu apa maksud daripada kalimat ini dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Yaitu terjadi sebuah peperangan, ya, atau sebuah pertentangan lebih tepatnya seperti itu antara setan, ya, dan Yesus. Yang mana di sini dikatakan bahwa Mikael dan malaikat-malaikatnya dan naga dan malaikat-malaikatnya. Kenapa saya harus membawa pikiran kita kembali ke sana, ya? Karena ini sangat penting sekali untuk dapat meletakkan dasarnya. Kenapa? Kita kembali. Jadi apa yang mau dicoba disampaikan Alkitab adalah seperti ini, teman-teman. Segala sesuatu yang kita lihat
dan kita pelajari, tidaklah boleh lepas dari satu hal, yaitu kontroversi antara Kristus dan setan. Kita tidak boleh memisahkan semua ini. Semua yang terjadi di atas dunia ini menggambarkan ada dua kuasa besar di atas dunia ini, ya, yang sementara sedang bertentangan satu sama lain, yaitu antara Kristus dan setan. Dan pertentangan ini, ya, kita tahu alasan dibalik pertentangan ini adalah karena satu pihak katakan bahwa, yaitu secara khusus setan katakan bahwa hukum Tuhan tidak mungkin dituruti oleh makhluk ciptaannya. Saya katakan sekali lagi, setan katakan bahwa hukum Tuhan tidak mungkin dituruti oleh makhluk ciptaannya. Tetapi Yesus katakan bahwa hukum ini dapat dituruti. Sehingga yang terjadi adalah sepertiga, ya, kalau kita lihat, kita buka dalam Wahyu pasal 12, ayat yang keempat, dikatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi Alkitab katakan kepada kita bahwa setan berhasil menyeret sepertiga bintang di langit. Ya, dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-20, katakan bahwa 7 bintang melambangkan malaikat. Artinya, dia berhasil menyeret sepertiga malaikat di langit dan akhirnya membagi dua surga yang pada waktu itu hanyalah satu. Jadi surga terbagi dua, yaitu di mana Kristus dan malaikat-malaikatnya, dan kemudian setan dan malaikat-malaikatnya. Dan di tengah-tengah daripada dua kubu ini terjadi sebuah pertentangan yang menyatakan bahwa setan katakan hukum Tuhan tidak mungkin dituruti. Yesus katakan bahwa hukum ini mungkin untuk dituruti. Dan pertentangan yang terjadi di surga ini tidak serta-merta berhenti di surga. Pertentangan ini merujuk kembali terus terjadi bahkan di bumi kita ini. Ya, bahkan di bumi kita ini, kalau kita lihat baik-baik, ya, dikatakan kepada kita, perhatikan di ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal yang ke-12. Ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal yang ke-12. Karena itu, bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi, dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi Alkitab katakan kepada kita, bahwa iblis turun ke bumi ini, ya, dengan, perhatikan bahasa yang digunakan oleh Alkitab, dia turun ke bumi ini dengan geramnya yang dahsyat, katanya. Geram yang dahsyat, dan bahkan lebih lanjut dikatakan kepada kita, ya, di ayat yang ke-9, kenapa dia bisa turun? Apakah dia turun sesuka hatinya? Ayat yang ke-9 katakan kepada kita dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilempar ke bawah, ia dilempar ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi yang terjadi adalah, coba kita gabungkan semua apa yang Alkitab coba sampaikan kepada kita. Terjadi sebuah pertentangan antara Kristus dengan setan. Dan pertentangan ini berisi bahwa setan katakan tidak mungkin bagi makhluk ciptaannya untuk menuruti Tuhan. Dan Yesus katakan bahwa adalah mungkin untuk makhluk ciptaannya untuk dapat menuruti Tuhan, ya, atau mengikuti hukumnya. Dan kemudian pertentangan ini tidak berhenti di surga, melainkan oleh karena setan tidak punya tempat lagi, Tuhan membuangnya ke bumi dan pertentangan ini berlanjut di bumi. Dan faktanya yang terjadi adalah ketika setan dilempar ke bumi ini, Alkitab katakan bahwa dia turun dengan geramnya yang dahsyat. Kenapa dia turun dengan geram yang dahsyat? Karena Alkitab katakan karena ia tahu. Perhatikan baik-baik saudara. Saya mau kita untuk garis bawahi kata karena ia tahu. Coba kita berpikir. Alkitab katakan ketika dia dibuang, ya, dia turun dengan kegeramannya yang dahsyat. Ya, dia turun dengan kegeraman yang dahsyat. Alkitab menggambarkan apa yang terjadi pada setan ketika dia dibuang. Dia turun dengan kegeraman dahsyat.
dan alasan dibaliknya, ya, alasan dibalik mengapa dia turun dengan kegeraman yang dahsyat, oleh karena dia tahu, katanya. Oleh karena dia tahu, pertanyaannya adalah apa yang dia tahu? Alkitab katakan bahwa waktunya sudah singkat. Saudara bisa bayangkan, Alkitab katakan alasan kenapa dia turun dengan kegeraman dahsyat karena dia tahu bahwa waktu dia dalam pertentangan ini sangat singkat. Nah, tapi yang sangat menarik adalah setan tahu, tapi masalahnya adalah kita tidak tahu. Ini permasalahannya. Setan mengetahui bahwa waktunya sudah singkat, tapi masalahnya yang berikutnya adalah kita sebagai umat Tuhan tidak mengetahui. Mengetahui tentang apa? Bukan waktunya yang singkat saja, tetapi pertentangan besar ini. Kita tidak mengetahui. Kenapa? Karena setan tahu bahwa pertentangan ini pada akhirnya akan berakhir, dan berakhirnya pertentangan ini dengan kata lain dihukumnya dia. Ya, dengan kata lain dihukumnya dia, dan dia tahu bahwa segala sesuatu ini akan berakhir dengan segera. Dan kita sebagai umat tidak mengetahuinya. Dan inilah yang sangat disayangkan ketika itu terjadi. Ya, dan inilah yang sangat disayangkan ketika itu terjadi. Untuk itulah, ya, kita harus kembali ke dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ya, kita harus kembali ke dalam Kejadian pasal yang ketiga. Seseorang boleh bacakan Kejadian pasal yang ketiga, ya, ayat 1 sampai yang kelima. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, terima kasih. Jadi di sini dikatakan kepada kita bahwa kita melihat, ya, di tengah-tengah taman ini ada sebuah pohon yang Alkitab katakan itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan Alkitab katakan kepada kita bahwa setan sementara ada di sana, ya, sementara sedang menggoda. Setan tidak bisa pergi kemana-mana, dia hanya ada di tempat itu. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi peristiwanya, ya. Setan sementara menggoda Hawa. Dan kemudian kita tahu bahwa Hawa jatuh, ya. Kenapa saya harus menceritakan ini kembali? Tidak apa-apa walaupun sekalipun kita sudah tahu, kebanyakan kita sudah tahu ceritanya, tapi saya mau menaruh dasar kepada kita sesuatu di sini. Jadi dari pertentangan besar ini, ya, yang terjadi di surga, yang katakan bahwa tidak mungkin ciptaan Tuhan untuk dapat menuruti Tuhan. Dan kemudian pertentangan ini berlanjut ke bumi, dan kemudian ketika pertentangan ini berlanjut ke bumi, yang terjadi adalah bumi di mana kita tempati ini, ya, pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya pertentangan berlanjut terus sampai sekarang. Pertentangannya apa? Ingat, tetap sama. Itulah sebabnya kita punya satu buku yang judulnya kayak seperti itu, yaitu The Great Controversy Between Christ and His Angel and Satan and His Angel. Karena inti dari segala sesuatunya, inti yang mau Alkitab katakan kepada kita adalah pertentangan besar ini. Ya, pertentangan besar ini. Dan apa di balik pertentangan itu? Yaitu adalah bahwa manusia tidak mungkin, sekarang tadi makhluk ciptaan dari surga, ya, karena belum ada manusia waktu itu, melainkan ada malaikat. Tapi ketika itu jatuh ke bumi, yang terjadi adalah setan mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya, bahwa tidak mungkin makhluk ciptaan Tuhan itu dapat menuruti hukum Tuhan. Dan apa yang terjadi pada Hawa menunjukkan apa yang setan katakan dalam tanda kutip
adalah sebuah kebenaran. Bahwa setan benar dan bahwa Tuhan salah dalam kasus ini. Karena ini ada sebuah pertentangan ya. Ada sebuah konflik antara dua kubu ya, antara dua kubu. Dan kemudian yang terjadi adalah kita tahu ya, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan, Tuhan lakukan sesuatu yaitu di ayat yang ke-15. Ya, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ini ayat yang sangat terkenal dan ini sangat luar biasa menurut saya secara pribadi. Kejadian 3 ayat 15, Alkitab katakan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Jadi Alkitab katakan kepada kita, ya, bahwa pertentangan ini terus berlanjut sampai pada akhirnya, ya, Tuhan menunjukkan kepada setan dan kepada orang tua kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, mengatakan bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara perempuan ini dan ular ini, ya. Dan bukan hanya itu, nanti keturunan dari perempuan ini akan meremukkan ya kepala ular, dan kemudian yang terjadi ular ini akan meremukkan tumitnya. Dan kita tahu ini pada waktu kedatangan Kristus yang pertama kali, tetapi ini akan lebih besar lagi ya, karena Kejadian 3:15 ini itu bukan hanya menggambarkan secara spesifik Yesus datang ke atas dunia ini pada waktu kedatangannya yang pertama, melainkan ini menggambarkan secara keseluruhan ya, yaitu rencana keselamatan yang digambarkan di Taman Eden. Oke. Dan ini yang terjadi bahwa pada akhirnya dalam Kejadian 3:15 bahwa pada akhirnya yang terjadi adalah setan akan diremukkan. Kapan setan akan diremukkan? Ya, yaitu adalah pada waktu kedatangan Yesus yang ketiga kali, atau ketika neraka ada, atau ketika setelah masa 1000 tahun ya, di dalam Wahyu pasal yang ke-20. Itulah akhir dari kekalahan setan yang digambarkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Apa yang mau saya katakan dari tadi? Kita membahas sesuatu yang sebenarnya kita sudah tahu. Tapi apa yang mau kita lihat? Perhatikan. Ketika ini terjadi, ya, ketika ini terjadi, yang berikutnya adalah kalau kita baca, ya, kalau kita baca, Tuhan kasih tahu bahwa keturunan ini akan meremukkan. Dan kemudian Adam dan Hawa punya anak, yaitu Kain dan Habel. Ya, Alkitab katakan ketika dia melahirkan Kain, betapa senangnya Hawa karena dia pikir ini adalah Mesias yang dijanjikan dalam Kejadian 3:15. Maka dia katakan bahwa Tuhan telah menolong saya, telah memberikan anak, seperti itu. Nah, tapi akhirnya terjadi apa? Pertentangan yang terjadi, Kain membunuh Habel, ya. Terus kemudian Kain lahir dalam Kejadian pasal yang ke-5. Terus kemudian yang terjadi adalah dalam Kejadian pasal yang ke-5, Adam memperanakan yang berikutnya, yaitu setelah Habel tidak ada, Tuhan menggantinya dengan Set. Ya, setelah itu Set kemudian terjadi dua, ya, terjadi dua generasi, ya, atau terjadi dua line di dalam sejarah bumi kita, yaitu satu keturunan Kain, satu keturunan Set. Tuhan ingin membangun kembali, ya, apa yang terjadi pertentangan dulu. Apa yang mau saya bilang seperti ini, teman-teman, supaya kita tidak bingung. Tuhan katakan bahwa hukum Tuhan bisa dilakukan. Tapi setan katakan manusia, ya, atau ciptaan Tuhan tidak mungkin melakukan hukum Tuhan. Sehingga Tuhan harus punya satu umat, ya, melalui keturunan yang mana Tuhan telah tunjuk, yaitu keturunan Set, di mana keturunan Set ini adalah sebuah role model yang mengatakan bahwa apa yang Tuhan katakan tentang makhluk ciptaannya bisa menuruti hukum Tuhan adalah benar. Saya katakan sekali lagi, Tuhan harus membangun satu orang, ya, bukan hanya satu orang, tapi saya sebutnya satu keturunan, ya, satu generasi, yang mana bahwa dari generasi ini akan menunjukkan ke generasi berikutnya, dan ke generasi berikutnya, bahwa apa yang Tuhan katakan tentang manusia bisa menuruti hukum Tuhan adalah benar.
Ini terjadi. Sehingga terjadi dua garis di sini, ya. Terjadi dua garis, yaitu keturunan Kain dan keturunan Set. Tetapi yang terjadi adalah tidak jauh dari setelah itu, Set terus menurunkan keturunannya sampai yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Alkitab katakan bahwa anak-anak manusia menggambarkan keturunan Set berdasarkan apa yang Ron buat katakan, anak-anak Allah menggambarkan keturunan Set, melihat bahwa anak-anak manusia menggambarkan keturunan Kain cantik-cantik, dan akhirnya terjadi percampuran perkawinan di antara umat Tuhan yang terjadi di sini. Sehingga yang terjadi adalah bagi kita melihat tadinya Tuhan mau membuat satu role model melalui Set, tetapi terjadi mix di sini, ya, terjadi percampuran, ya, antara keturunan Kain dan keturunan Set. Dan kemudian yang terjadi ketika percampuran ini terjadi, Alkitab katakan kepada kita dalam Kejadian pasal yang ke-6. Coba kita buka Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Seseorang boleh bacakan? Kejadian 6, ayat yang ke-5. Kejadian 6, ayat yang ke-5. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oke, perhatikan baik-baik. Ya, Alkitab katakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi di sini, ya, Alkitab katakan kepada kita, ya, bahwa ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Mengapa, ya? Mengapa Alkitab katakan kepada kita bahwa keturunan yang tadinya seharusnya menjadi role model, ya, di mana apa yang Tuhan katakan itu adalah sebuah kebenaran, bahwa manusia bisa melakukan hukum Tuhan, tapi terjadi sebuah percampuran di antara umat Tuhan. Yang terjadi adalah Alkitab katakan percampuran ini menghasilkan sesuatu yang Alkitab katakan bahwa segala kecenderungan hati manusia hanya kejahatan semata. Saudara bisa bayangkan? Ya kan? Saudara bisa bayangkan, ya, apa yang terjadi? Tuhan dalam kasus pertentangan besar ini, dia katakan bahwa hukum Tuhan mungkin untuk dituruti. Tapi setan katakan, hukum Tuhan tidak mungkin. Seluruh alam semesta, ya, seluruh alam semesta menyaksikan pertentangan besar ini. Menyaksikan pertentangan besar ini antara Kristus dengan setan untuk melihat siapa yang sebenarnya benar. Ya. Siapa yang benar ini dari perkataan mereka. Dan kemudian terjadi satu umat, ya, melalui Set yang mana Tuhan berharap menjadi sebuah role model, tapi yang terjadi adalah keturunan yang Set hasilkan terjadi percampuran antara keturunan Kain, dan Alkitab katakan Tuhan melihat kejahatan manusia begitu besar dan sangat terpaksa Tuhan harus membinasakan satu generasi itu. Dengan harapan, ya, dengan harapan, perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-8. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8, Alkitab katakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Alkitab katakan, ya, setelah keturunan Set ini terjadi percampuran, terus kemudian Tuhan harus memisahkan lagi, ya, dengan harapan bahwa apa yang dia katakan itu adalah sebuah kebenaran, ya, karena kenyataannya memang benar, ya, kenyataannya memang benar, apa yang Tuhan katakan itu benar, dan dia harus membuat satu umat, sehingga dia harus memisahkan Nuh ini, dan melalui Nuh inilah, ya, Tuhan menghukum dunia berdasarkan apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Sehingga yang terjadi, Tuhan harus membinasakan satu generasi di zaman Nuh.
Dan kemudian yang terjadi adalah ketika air bah, ya terjadi air bah, semua orang binasa, hanya tinggal 8 orang di atas dunia ini. Dan kemudian Tuhan berharap melalui generasi yang ini, yang hanya ada 8 orang di atas dunia ini, ya, yang hanya ada 8 orang di atas dunia ini, berharap bahwa bahwa mereka akan menjadi role model untuk menunjukkan ke alam semesta bahwa apa yang Tuhan katakan adalah sebuah kebenaran. Bahwa apa yang Tuhan katakan adalah sebuah kebenaran, saya katakan. Tapi yang terjadi adalah kejadian 7 katakan, ya, air bah, kejadian 8 air bah surut, dan kemudian yang terjadi kejadian 9, ya, perjanjian Tuhan dengan Nuh, tetapi sesuatu terjadi. Ya. Dari ketiga anak Nuh, itu Sem, Ham, dan Yafet, ya, hanya ada satu yang pada akhirnya dari keturunan inilah Tuhan mencoba mengganti lagi, ya, Tuhan mencoba mengganti lagi, mencoba membangun kembali, ya, sebuah umat yang akan menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini bahwa apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran mengenai bahwa manusia atau makhluk ciptaan Tuhan itu sanggup menuruti hukumnya. Dan bahwa tidak dengan kasih karunia Tuhan itu sanggup untuk menurutinya. Ini yang terjadi. Akhirnya yang terjadi adalah Tuhan membangkitkan satu lagi dari 3 anak Nuh. Dan kemudian terus bergilir, Alkitab katakan kepada kita, dari keturunan ini terjadilah yang namanya Menara Babel dalam Kejadian pasal yang ke-11. Nah, ketika terjadi Menara Babel, ya, orang-orang ini pada ketakutan bahwa Tuhan akan membinasakan mereka lagi dengan air bah. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan melihat tampaknya dari generasi ini, ya, dari generasi ini akan sangat sulit role model, sehingga yang terjadi Tuhan harus memisahkan kembali. Saya katakan Tuhan harus memisahkan kembali, ya, dari keturunan ini, yaitu seseorang yang bernama Abraham. Dia harus panggil keluar Abraham, ya. Dia harus panggil keluar Abraham, terus kemudian dia menjanjikan bahwa melalui keturunannya, maka semua orang yang ada di atas dunia ini akan mendapatkan berkat, merujuk kepada Yesus, ya, yang mana ada keturunannya. Ini terjadi. Dan kemudian mulai turun dari Abraham, ya. Itulah sebabnya ketika Abraham anak tunggalnya, ya, yaitu Ishak. Dan kemudian dari Ishaklah turun ke berikutnya. Ishak punya 2 anak, yaitu Yakub dan Esau. Yakub dan Esau, saya katakan, ya. Yakub dan Esau. Dan kemudian yang terjadi, Yakub dan Esau ini, ya, Esau tidak menghargai hak kesulungan. Apa itu hak kesulungan? Hak kesulungan adalah hak, ya, hak yang Tuhan berikan untuk sebuah harta rohani, ya. Untuk sebuah harta rohani yang dititipkan, itu apa? Berbicara tentang ini. Firman Tuhan, sebuah harta yang dititipkan kepada mereka. Terus kemudian Esau tidak menerimanya, menganggap hal itu sebagai hal yang sepele, ya. Dan kemudian yang terjadi adalah Yakub menginginkannya. Dan akhirnya Yakublah yang dapat, ya. Walaupun Tuhan sudah katakan bahwa dia akan dapat, tetapi dia menggunakan dalam tanda kutip dengan cara liciknya. Dan kemudian yang terjadi adalah turun terus Yakub punya 12 anak, ya. Turun terus Yakub punya 12 anak dan anak tertuanya dia, ya, yang memegang harta rohaninya. Tetapi masalahnya adalah anak tertuanya dia meniduri tempat tidurnya Yakub. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-46 kalau saya tidak salah, di situ digambarkan bagaimana Yakub menceritakan tentang anak-anak mereka, ya, tentang anaknya dia. Dan kemudian yang terjadi adalah setelah peristiwa itu kita tahu peristiwa Keluaran. Yaitu apa peristiwa Keluaran? Tuhan mengangkat, ya, Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Ketika Musa melepaskan bangsa Israel, ya, dari tanah Mesir, kita lanjut saja ceritanya. Tuhan melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Terus kemudian yang terjadi adalah ketika mereka keluar, Musa pergi ke puncak gunung, ya. Musa pergi ke puncak gunung untuk menerima hukum Tuhan, tapi kemudian yang terjadi adalah di bawah Harun sementara sedang membuat patung lembu emas, ya, dalam Keluaran pasal yang ke-32. Terus kemudian yang terjadi adalah Musa marah.
Terus kemudian, ya, oleh karena Musa marah, terus kemudian yang terjadi adalah Musa tanya, siapa yang nggak ikut-ikutan ini? Dalam bahasa mudanya seperti itu. Dan akhirnya terpisahlah kaum Lewi. Itulah sebabnya harta rohani yang tadi seharusnya diturunkan, ya, yang tadi seharusnya diturunkan kepada anak sulung, ya, yaitu keturunan Ruben, tapi yang terjadi pada waktu itu adalah hanya Lewi yang setia pada Tuhan dan satu lagi Benyamin kalau saya tidak salah. Dan kemudian akhirnya harta rohani ini dititipkan kepada Lewi. Harta rohani ini dititipkan kepada Lewi. Dan pertentangan ini terus berlanjut, ya, dan terus berlanjut sampai pada akhirnya Yesus datang. Ketika Yesus datang, ya, orang-orang Yahudi dalam satu keadaan yang seharusnya tidaklah demikian, ya, mereka tidak menggambarkan apa yang seharusnya menjadi mereka, di mana seharusnya mereka menunjukkan kepada dunia bahwa hukum Tuhan itu bisa dilakukan. Nah, tapi mereka gagal dalam hal ini sehingga Tuhan harus membangkitkan, yaitu melalui para muridnya kekristenan, ya, melalui para muridnya kekristenan, sehingga yang terjadi terus berjalan seperti ini, ya, terus berjalan, dan pada akhirnya kita tahu di dalam sejarah, ya, yang sudah kita pelajari di minggu lalu, bagaimana yang terjadi, ya, ketika kekristenan ini mulai menunjukkan apa yang Yesus sampaikan dan mulai menunjukkan kepada dunia, terus kemudian setan mulai bermain lagi. Yang terjadi berikutnya adalah kekristenan mengalami, yaitu kemurtatan dalam sejarahnya. Terus mengalami kemurtatan, dan kemudian, ya, kemurtatan ini berlangsung sampai akhirnya antikristus harus berdiri. Dan ketika antikristus berdiri, Tuhan harus memisahkan ini lagi untuk siapa yang membawa kebenarannya, ya, siapa yang membawa kebenaran itu melalui Protestan. Dan kemudian yang terjadi adalah ketika Protestan ini tidak seberapa lama, ya, dalam penggambar apa yang di Alkitab katakan, berhentilah kembali. Tapi pertanyaan kita stop ceritanya sampai di sini, teman-teman. Ya, kita stop ceritanya sampai sini. Pertanyaan saya pada hari, coba kita buka dulu dalam Daniel pasal yang ke-7. Kita buka dalam Daniel pasal yang ke-7 berbicara tentang antikristus. Ya. Berbicara tentang antikristus. Daniel pasal yang ke-7. Oke. Saya akan gunakan whiteboard di sini, teman-teman. Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-25. Seseorang boleh bacakan? Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang yang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka yang akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Oke, terima kasih. Alkitab katakan kepada kita, ya, Alkitab katakan kepada kita bahwa tanduk kecil ini, ya, kuasa antikristus ini akan berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 masa, atau 42 bulan, atau 1260 hari, atau 1260 tahun. Nah, dari tahun 538, ya, dari tahun 538 di sini sampai 1798, ya. Ini yang terjadi. Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi selama periode ini, antikristus ini berkuasa selama 1260 tahun, dari 538 sampai 1798. Tapi pertanyaannya buat kita pada hari ini adalah, saya mau kita berpikir, kenapa penganiayaan harus berhenti di 1798? Mengapa antikristus, kuasa antikristus ini, ya, harus berhenti di tahun 1798? Coba kita buka Wahyu pasal 12. Kita ke Wahyu pasal 12, saudara-saudara. Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal 12. Ya. Ini menggambarkan apa yang terjadi, peristiwa yang tadi kita bahas, ya. Di sini katakan tentang perempuan dan naga, ya, tentang gereja dan setan, ya.
Jadi ini yang terjadi. Jadi di sini kita melihat, ya, kita buka di ayat yang ke 13. Sebelumnya kita buka ayat yang kedua dalam Wahyu pasal 12 ayat yang kedua. Di sini dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi Alkitab katakan ini berbicara tentang perempuan yang sementara sedang mengandung. Ya, perempuan menggambarkan gereja. Ya, sedang mengandung artinya sedang menunggu kelahiran seorang anak. Artinya ini adalah gereja perjanjian lama. Ya, gereja perjanjian lama yang sementara sedang menunggu Mesias yang dijanjikan dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan kemudian yang terjadi, kita tahu ceritanya, ya, anak ini pada akhirnya terangkat ke surga. Terus kemudian Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-13, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilempar ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi karena dia nggak berhasil mendapatkan Yesus, Alkitab katakan dia berusaha untuk memburu perempuan, ya, yang melahirkan. Artinya dia memburu gereja yang menunggu kedatangan ini, ya. Dan ini menggambarkan gereja selama periode ini. Apa yang dia lakukan? Perhatikan ayat 14. Dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi selama periode ini, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, Daniel 7 ayat yang ke-25, bahwa binatang antikristus itu berkuasa selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Selama periode ini, ya, selama periode ini, setan memburu, ya, memburu perempuan yang melahirkan, ya, atau dengan kata lain, setan mengalihkan buruannya sekarang ke dalam gereja. Selama periode ini. Tapi pertanyaan tadi kembali. Apa yang mau saya bilang? Pertanyaan kembali, kenapa buruan setan ini harus berhenti, ya? Karena kita tahu setan tidak bisa bertindak tanpa agennya. Jadi dengan kata lain saya mau bilang, Tuhan punya agen, setan punya agen. Ya. Setan punya agen dan melalui agennya ini dia menganiaya. Oke, saya akan buat seperti ini, teman-teman. Ini pertentangan antara Tuhan dengan setan. Pertentangan mereka berdua. Dan mereka berdua ini punya agen, yaitu bawahnya masing-masing. Ya, jadi melalui agennya ini, setan berusaha untuk menganiaya Tuhan. Tapi yang dianiaya karena Tuhan sudah lari, dia nggak bisa menganiaya Tuhan. Ya, dia tidak bisa menganiaya Yesus. Sehingga dia harus menganiaya umat-umatnya. Itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita. Ya, itulah sebabnya Alkitab katakan kepada kita, apapun yang dilakukan orang yang paling hina ini, dia sudah lakukan untuk aku. Ya, dan ketika Paulus sementara menganiaya umat-umat Tuhan, Yesus katakan dalam perjalanan di Damsyik, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi dengan kata lain, setan melalui agennya ya melakukan penyerangan kepada agen Tuhan, yaitu umat-umat Tuhan, sebenarnya itu adalah juga sama menyerang Tuhan. Ini yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di tahun 1798 agen setan ini harus berhenti ya menganiaya? Ini pertanyaannya, teman-teman. Mengapa tidak diteruskan lagi perjalanan ini? Ya, mengapa harus berhenti di sini? Saya mengatakan kenapa harus berhenti? Kenapa nggak dilanjutin seperti ini? Mengapa tidak terus? Kenapa harus ada 1798 berhenti? Kenapa harus berhenti? Seakan-akan ada gap di sini, ya. Coba kita buka lagi. Perhatikan kembali. Jadi ini yang terjadi di tahun 1798, setan sementara sedang memburu. Tetapi yang terjadi agennya mengalami luka parah yang digambarkan dalam Daniel pasal yang ke-7, ya, atau Wahyu pasal yang ke-13. Dan kemudian yang terjadi, perhatikan kembali, kita baca di ayat yang ke-15, 16. Seseorang boleh bacakan ayat 15 dan 16? Ayat yang 15 dan 16.
Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Oke, perhatikan. Ayat 13, 14, 15, dan 16 yang coba disampaikan oleh kita. 13 dikatakan kepada kita bahwa setan memburu perempuan. Tapi perempuan ini ditolong oleh Tuhan, dia lari ke padang gurun. Ya, selama 1260 tahun. Tetapi tetap juga bisa diburu. Ya, bagaimana caranya? Alkitab katakan di ayat yang ke-15 bahwa setan, yaitu ular digambarkan, ular menyemburkan air ya dari mulutnya sebesar sungai. Ya, kalau kita bandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-13, binatang mengeluarkan sesuatu dari mulutnya, itu menggambarkan penganiayaan. Jadi setan melakukan penganiayaan kepada umat-umat Tuhan di ayat 15 dan 16. Tapi 16 katakan bahwa bumi datang menolong. Bumi datang menolong untuk menolong siapa? Menolong perempuan dari penganiayaan yang terjadi pada waktu itu. Dan kemudian ketika bumi datang menolong, ya artinya penganiayaan ini berhenti. Ya, kita tahu bumi ini siapa? Bumi ini menggambarkan Amerika, tapi belum menjadi negara pada masa itu, ya. Pada masa ini penganiayaan ini belum jadi negara. Oke, nanti di pasal berikutnya dia baru jadi negara. Jadi bumi datang kenapa? Karena baru ditemukannya benua Amerika di sekitaran tahun 1600-an. Makanya orang-orang yang keluar dari penganiayaan mereka pergi ke benua yang baru ini. Ya, ini terjadi dalam ininya. Terus kemudian yang terjadi adalah Alkitab katakan kepada kita, ketika dia berhenti penganiayaan ini di tahun 1798, dia akan melakukan penganiayaan lagi. Kenapa? Perhatikan ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang sisa. Ya, yaitu siapa? Yang menurut hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Tidak lain dan tidak bukan adalah Seventh-day Adventist. Kita tahu dan kita meyakini dan kita percaya. Artinya apa? Setelah dia berhenti ini, nah di tahun 1798, dia mengalami luka parah. Saya bisa tulis di sini. Ya, luka parah. Jadi setan, agennya mengalami luka parah. Tapi pertanyaan adalah, mengapa luka parah ini harus terjadi tahun 1798? Mengapa harus berhenti penganiayaan ini? Kenapa tidak dilanjutkan dan kemudian Yesus datang? Mengapa tidak dilanjutkan penganiayaan ini sampai Yesus datang? Kenapa harus ada gap? Ya, kenapa harus ada gap di sini? Ya, kenapa harus ada jarak? Saya tulis di sini. Ya, kenapa harus ada jarak di antara luka parah ini? Ya, di antara luka parah ini dengan, saya bisa bilang, sembuh lukanya. Kenapa? Ada jarak di antara luka parah ini dengan sembuh. Kalau kita lihat ya, Alkitab ini ditulis waktu itu adalah gurungan scroll. Tidak ada pasal-pasal. Jadi kita lihat ketika setan di ayat 17 katakan kepada kita, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu memerangi. Artinya apa? Dia melakukan hal yang sama yang dia lakukan di era ini. Dan siapa yang dia buat, ya, atau siapa agennya sekarang dalam Wahyu pasal 13. Maka dikatakan di ayat pertama, lalu aku melihat. Artinya apa? Setan ketika luka parahnya ini sembuh, setan akan menganiaya kembali umat-umat Tuhan, ya, menganiaya kembali umat-umat Tuhan, yaitu melalui agennya dua binatang ini. Binatang yang pertama dan binatang yang kedua. Tapi kembali lagi pertanyaan kita, kenapa harus ada jarak di sini? Dari tadi saya coba bicara. Yang saya mau katakan kenapa harus ada jarak di sini? Kenapa? Karena perempuan yang lari ke padang gurun dari 538 sampai 1798, perempuan ini kembali dari pelariannya. Perempuan ini kembali dari pelariannya setelah 1798. Karena Alkitab katakan kepada kita di ayat 14 tadi, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasir besar supaya ia terbang di tempat di padang gurun di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1260. Artinya hanya selama 1260. Artinya setelah 1260
perempuan ini yang lari ke padang gurun harus kembali. Dan itu digambarkan dengan siapa? Kembalinya perempuan itu, yaitu kita. Seventh Day Adventist. Nah, kalau begitu apa yang kembali? Yang mau saya kembalikan, saya katakan adalah, ya dengan judul tema tadi kita, siapa kita? Dari dulu, ya saya nggak bisa tulis ini, dari dulu tadi dari zaman Adam punya anak, yaitu Set, terus kemudian hancur lagi, terus melalui Nuh, terus kemudian Nuh, ya, melalui 3 anaknya, dan kemudian yaitu ternyata hancur juga, hanya tinggal satu yang baik, yaitu Sem. Terus kemudian dari Sem ini nggak benar juga akhirnya, terus kemudian Abraham, ya terus turun, kemudian terjadi kekacauan juga, akhirnya kekristenan, turun kekacauan, terus kemudian akhirnya Tuhan harus tarik kekristenan ini, diambil lagi yaitu Protestan, ya, terus Protestan kembali kekacauan dan akhirnya Tuhan harus bentuk lagi itu ini Seventh Day Adventist. Dan apa tujuan Seventh Day Adventist ini? Siapa kita? Kita adalah satu umat yang jelas-jelas, ya saya katakan, kalau gitu apa kita ini? Apa tujuan kita? Siapa kita? Kita adalah satu umat, ya saya mau katakan, kita adalah satu umat yang akan menunjukkan kepada dunia apa yang Tuhan katakan dulu dalam pertentangannya itu adalah sebuah kebenaran. Saya mau katakan, kita adalah satu umat yang menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini bahwa apa yang Tuhan katakan tentang bahwa manusia atau ciptaannya dapat menuruti hukum Tuhan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi artinya dengan kata lain, kalau umat Tuhan, ya, kalau Seventh Day Adventist tidak percaya, dengan kata lain, Seventh Day Adventist percaya, atau kita sebagai satu umat, kita percaya dusta setan itu sendiri. Ya, saya nggak akan lebih lanjut berbicara, saudara-saudara, karena pelajaran kita berseris. Ya, kita akan melihat lebih lanjut lagi kalau gitu, bagaimana caranya menunjukkan kepada dunia nanti. Ya, apa yang mulai ini. Tapi yang mau saya tekankan pada hari ini adalah gini. Tuhan sudah membangun umat-umat ini akhirnya gagal, dan kita tahu berdasarkan nubuatan Alkitab bahwa kita adalah gereja yang terakhir. Dan melalui gereja yang terakhir ini, Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia. Itulah sebabnya, ya, itulah sebabnya di hari terakhir, ya pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, akan ada satu sekelompok orang, bukan satu orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi sekelompok orang yang Alkitab katakan hidupnya, dalam Wahyu pasal yang ke-14, hidupnya seperti virgin. Ya, yaitu seperti anak darah. Dan Alkitab katakan kepada kita dalam Wahyu pasal yang 14 ayat yang ke-5, bahwa dia tidak ada spotless. Dia spotless dia. Tidak ada cacat sama sekali before the throne of God katanya. Di hadapan Tuhan. Artinya apa? Klimaks dari semua yang mau dibicarakan oleh Alkitab adalah Tuhan punya satu umat. Ya, Tuhan punya satu umat yang akan menunjukkan kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh dunia, bahwa setan sementara sedang berdusta waktu dia berbicara di surga. Bahwa hukum Tuhan tidak mungkin dituruti oleh makhluk ciptaannya. Inilah beban yang kita miliki. Beban yang kita miliki yaitu apa? Kita menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh alam semesta, bahwa apa yang Tuhan katakan adalah benar. Tapi masalahnya, ya, ketika gereja ini kembali, yang dilambangkan sebagai Seventh Day Adventist, menunjukkan kepada dunia, bahwa apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan katakan kepada setan, oke, saya punya satu umat, ya, saya punya satu umat yang saya katakan dari dulu waktu saya di surga, bahwa umat ini, ya, manusia bisa menuruti hukumnya. Saya punya satu umat ini, tunjukkan sama saya umat kamu, maka akan terjadi pertentangan besarnya. Maka luka parah ini akan sembuh dan akan terjadi 2 kembali. Ini yang terjadi. Ya, itulah sebabnya ini yang terjadi dalam alur cerita klimaks di mana pada akhirnya Yesus akan datang. Ini pertentangan besar antara Tuhan dengan setan.
Setan melalui agen yang ingin menunjukkan ya kepada kita, nanti kita akan bahas tentang tanda binatang. Apa itu tanda binatang? Karena tanda binatang itu jauh lebih dalam dari hanya sekedar peribadatan. Saudara-saudara, sama dengan apa itu hari Sabat, ya? Yang mana hari Sabat ada seal kita, meterai kita, ya. Kenapa Sabat meterai? Kita akan bahas di hari-hari kemudian, ya, dalam pelajaran kita. Itu jauh lebih besar dibandingkan pengertian kita hanya sekedar hari ibadat. Seperti itu. Kenapa itu harus jadi seal? Kenapa seal-nya adalah hari Sabat? Ya, ya. Dan apa hubungannya dengan pertentangan besar ini? Ini terjadi. Tapi apa yang mau saya lakukan? Ya, apa yang mau coba disampaikan oleh Alkitab dan apa yang mau coba saya sampaikan sebelum kita masuk ke step berikutnya di minggu depan, ya, kepada kita ditunjukkan bahwa kita adalah satu umat, ya teman-teman, yang menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang Tuhan katakan waktu di surga dalam pertentangannya dengan setan, bahwa hukum Tuhan itu bisa dilakukan melalui kasih karunia Tuhan adalah benar. Jadi apa yang mau saya bilang? Kehidupan kita, ya, di atas dunia ini, kehidupan yang dilihat oleh seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta ini menyaksikan, melihat ke bawah, melihat kehidupan umat-umat Tuhan, hanya ingin tahu benar gak omongan Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Atau jangan-jangan setan yang sementara benar. Jadi cara hidup kita menentukan seluruh alam semesta ini melihat dengan benar bahwa Tuhan itu benar atau Tuhan itu salah. Ini terjadi teman-teman. Cara hidup kita, ya, cara hidup kita, ya, menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa Tuhan itu benar ketika terjadi pertentangan di surga. Jadi kita ini dilihat, ya, kita ini sementara dilihat oleh seluruh alam semesta ini, bukan hanya dunia ini, tapi seluruh alam semesta sedang melihat, sedang memperhatikan pertentangan besar ini antara Kristus dengan setan, mana yang sebenarnya benar, gitu loh. Mana yang sebenarnya benar? Apakah benar setan bahwa setan katakan hukum Tuhan itu nggak mungkin dilakukan, atau apakah Tuhan yang benar bahwa hukum Tuhan itu mungkin dilakukan dan bahkan ada umat yang akan menjadi role model, yang akan menjadi menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini perkataan Tuhan adalah benar. Tapi masalahnya adalah umat ini yang digambarkan untuk menjadi role model, yang diharapkan untuk menjadi role model, sementara dalam keadaan Laodikia. Sementara dalam keadaan Laodikia, yang mana Yesus katakan, engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara bisa bayangkan, saya mencoba membayangkan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Tuhan berharap kepada satu umat. Dia yang akan menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini bahwa apa yang dia katakan itu adalah benar. Tapi umat yang dia harapkan untuk menunjukkan kepada seluruh alam semesta ini dalam keadaan Laodikia. Dalam keadaan suam-suam kuku. Dalam keadaan yang mana merasa bahwa dirinya benar, ya, kaya, memperkayakan dirinya, nggak kekurangan apa-apa, tapi sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya nggak tahu apa-apa. Ini terjadi pada kita. Seharusnya di waktu-waktu ini, kenapa? Karena kita akan melihat lebih lanjut lagi, saudara. Ya, kita akan melihat lebih lanjut lagi ke depan. Kenapa pertentangan ini? Garis besar apa yang saya bicarakan adalah seputar pertentangan. Jadi kita akan melihat bagaimana Tuhan berharap kepada umat ini. Tapi sebagaimana Alkitab katakan kepada kita, bahwa akan ada umat itu yang akan menunjukkan kepada dunia, yang digambarkan sebagai dia adalah buah sulung dari Tuhan. Ya, buah sulung dari Tuhan. Entah itu saya yang menjadi bagian daripada itu, atau entah itu saudara, tapi pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, apa yang kita lakukan di waktu yang singkat ini?
Apa yang kita lakukan di waktu singkat ini? Apakah kita menunjukkan kepada dunia? Ya, apakah kita menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar hidup dalam diri kita dan bahwa apa yang Tuhan katakan adalah benar? Coba kita meresapi lagi kembali kehidupan kita di waktu-waktu yang lalu. Kita benar-benar tidak mengerti tujuan kita ada di atas dunia ini. Kita lahir mungkin sebagai orang Advent, kita dibesarkan oleh orang Advent, ya, sebagai orang Advent, bahkan di perut pun kita sudah bergereja, di perut pun kita sudah beribadah hari Sabat, dan kita terus melakukan itu tanpa sadar bahwa kita seperti orang nggak punya tujuan di atas dunia ini. Ketika seseorang hidup di atas dunia ini tanpa tujuan, sebenarnya orang itu adalah orang yang paling melarat. Ketika kita melihat semuanya ini, kita tahu tujuan kita apa? Menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang Tuhan katakan adalah benar. Itu tujuan kita. Artinya, apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua yang kita lakukan harus menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang Yesus katakan adalah benar. Bahwa apa yang Yesus katakan adalah sebuah kebenaran. Inilah dasar pertama yang harus saya letakkan. Bahwa kita punya sebuah tujuan. Ya, kita punya sebuah tujuan untuk menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh alam semesta, bahwa umat Tuhan atau umat manusia sanggup untuk hidup, ya, untuk hidup menuruti hukum Tuhan. Itu tujuan kita, ya. Itu tujuan utama kita yang sebenarnya, saudara-saudara, ya. Jadi panggilan buat kita pada hari ini adalah mungkin selama ini dalam kehidupan kita nggak tahu tujuan kita. Kita hidup seperti biasa saja. Ya, saya sudah Advent, ya saya sudah bergereja, saya sudah kembalikan perpuluhan, ya mungkin atau saya sudah vegetarian pula, ya atau yang lain, tapi kita tidak tahu tujuan kita apa. Kita masih mencari kesenangan dunia, kita masih mencari sesuatu yang untuk meninggikan diri kita, kita masih mencari sesuatu yang sebenarnya itu bukanlah bagian penting. Itu bukan utamanya. Tapi dari cerita ini kita tahu, dan kita akan mengetahui lebih lanjut dalam pelajaran kita berikutnya, ya, apa yang sebenarnya Tuhan harapkan bagi umatnya. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam bukunya, Ellen White katakan, Tuhan menunggu dengan kerinduan yang sangat luar biasa akan pernyataan dirinya, ya, pernyataan tabiatnya di dalam jemaatnya. Kalau jemaatnya ini sudah memantulkan tabiatnya dengan sempurna, maka Yesus akan datang. Kita selalu tanya, kita menunggu Yesus. Tapi yang sebenarnya adalah Yesus menunggu kegenapan yang disampaikan oleh firman Tuhan, ya, bahwa akan ada satu umat dalam Wahyu pasal yang ke-14, yang mana umat itu akan menjadi buah sulung yang Alkitab katakan bahwa dia tidak punya cacat, ya, dia mengikuti kemanapun anak domba itu pergi, dan bahwa dia murni seperti perawan. Yesus menunggu kegenapan janji itu. Yesus menunggu, melihat dengan kerinduan yang sangat luar biasa bahwa satu waktu itu akan tergenapi. Entah dalam diri saudara dan saya, ataupun dalam diri orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau ketinggalan dalam konflik besar terakhir ini? Untuk menunjukkan tabiat Tuhan kepada seluruh dunia. Panggilannya, kalau kita rindu, ya, mungkin selama ini kita tidak pernah memikirkan sejauh ini. Mungkin selama ini kita tidak peduli, ya. Kita hanya hidup seperti biasa saja, yang penting saya hidup, yang penting saya sudah beribadah hari Sabat, yang penting saya sudah kembalikan perpuluhan, tanpa kita menyadari sebenarnya apa tujuan kita. Tapi Tuhan mengingatkan, ya, melalui yang lain, kita belajar firman Tuhan, melalui pembelajaran lain, di waktu-waktu yang seperti ini, di lockdown seperti ini, tidak bisa kemana-mana, hanya memikirkan, hanya merenung, dan merenung. Ya, itulah sebabnya nanti kita bahas kenapa Tuhan mengizinkan lockdown ini dan apa hubungannya, ya, dengan hari raya pendamaian dalam Imamat pasal yang ke-16.
Nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan. Tapi panggilan bagi kita hari ini adalah, kalau kita mungkin selama kehidupan kita di masa lalu, ya di waktu-waktu dulu sebelum terjadi hal seperti ini, tidak menghargai segala sesuatunya, dan kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan, biarlah pada hari ini kita berkomitmen. Kita berkomitmen. Bukan karena rasa takut, ya, bukan karena rasa takut, atau bukan karena yang lain, tapi oleh karena kita mengasihi Yesus, dan kita rindu untuk menunjukkan bahwa Yesus kita itu benar melalui kehidupan kita. Kalau itu adalah kerinduan kita, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala, ya, dan kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami dengar. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami sebagai satu umat yang mana Engkau telah menunggu kegenapan janji itu. Yang mana Engkau melihat dengan kerinduan yang sangat luar biasa pernyataan-Mu dalam tabiat kami sebagai jemaat ya Tuhan. Yang mana menunjukkan kepada alam semesta bahwa apa yang Kau katakan dulu adalah sebuah kebenaran. Ampuni kami selama ini ya Tuhan. Kami tidak menganggap itu hal yang penting. Kami sibuk dengan kegiatan kami sibuk dengan kesenangan kami pribadi, tapi di waktu-waktu yang lalu, ya, dan sekarang ya Tuhan, kami telah diingatkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami dapat membuat sebuah komitmen, bukan hanya hari ini, tapi komitmen yang terus-menerus berlangsung sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami pribadi lepas pribadi, di dalam setiap kelemahan kami, di dalam setiap pergumulan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, makasih pada Derek yang sudah menyampaikan pembahasan. Sebelum kita tutup, mungkin ada beberapa teman yang mau berikan pertanyaan, kami persilahkan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, pada kembali yang menjadi bagian kami pada sore hari ini, kami baru saja mendengarkan pelajaran yang mengajarkan kami untuk mengenal siapa kami dan untuk kami mengetahui apa tujuan kami hidup di dunia ini ya Bapa. Bapa dalam surga, biar melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Daryl, itu boleh menguatkan iman kami. Itu boleh membuat kami lebih semangat dalam menghadapi segala tantangan yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian ya Bapa, kami boleh menang untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Bapa dalam surga, berkati Saudara Daryl yang telah menyampaikan akan firman Tuhan, biarlah Engkau tambahkan akal budi, kebijaksanaan dan hikmah dari surga, sehingga pada kesempatan mendatang, hamba-Mu ini boleh membagikan firman yang lebih baik pada kami. Bapa dalam surga, berkati kami yang ada di Zoom ini pada saat ini, dimanapun kami berada pada saat ini ya Bapa, biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan mendatang kami boleh bersama-sama kembali untuk mendengarkan akan firman Tuhan di kesempatan mendatang Bapa. Bapa, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung. Dan untuk minggu depan kita akan melanjutkan kedua di jam 4:30. Kalau boleh kita dapat untuk join supaya kita juga tepat waktu mengikuti
yang akan kita laksanakan. Dan untuk setiap pertanyaan yang mungkin tadi teman-teman tanyakan, boleh disimpan atau di salah satu dari KPA. Dan minggu depan kita akan coba berikan kepada Bang Deril supaya Bang Deril boleh jawab. Atau minggu depan boleh juga disampaikan. Terima kasih, sampai ketemu untuk minggu depan. Tuhan memberkati. Thank you, Terima kasih Bang Deril. Terima kasih, Bang Deril. Sama-sama, Tuhan berkati semuanya. Terima Terima kasih, Bang.